Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah pun kemudian akan memudahkan langkah kakinya nanti dengan belajar itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, para alimul ulama, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat fardu maghrib, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudian kita melaksanakan kegiatan pengajian. Pada malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kajian ilmu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasul, komitmen dengan ajarannya, insyaallah di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat darinya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada saya diberi amanah untuk menyampaikan kajian pada malam ini. Pesannya pakai kitab gitu. Jadi udah maju juga kita ini Bapak Ibu, pakai kitab. Kitabnya nggak tanggung-tanggung, kitab turos, kitab kuning pula kan. Jadi ustaz-ustaz ini diuji juga ternyata sama jemaah kan. Bawa kitab. Mudah-mudahan tentu kegiatan ini bermanfaat adanya, biar tidak asbun lah tujuannya Pak ya. Asal bunyi aja. Ada Ustaz Google Pak sekarang memang. Mau ceramah nanti tengok judul di Google, aku ancak aku disampaikan di masjid ya kan. Tapi kalau ada kitab kan jelas referensinya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang saya bawa ini namanya Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dia lahir di Indonesia tapi mengarang kitab berbahasa Arab. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng Pak. Ada namanya Nawawi Al-Bantani, mengarang kitab tafsir, mengarang kitab Nasaihul Ibad, dan mereka juga hidup di kota suci Mekah.
dan mereka orang-orang yang dihargai dan dihormati. Kalaupun ada juga yang kaleng-kaleng juga kan, suruh kita baca kitab tak pandai juga kan. Walaupun karena banyak Pak, ustaz-ustaz itu sekarang banyak, dan saya berpikir kalau ustaz ini juga hari-hari ini udah jadi profesi jatuhnya nak. Di akhir zaman itu kata Nabi SAW memang katsirun khutba'uhu, akan banyak para pendakwah, banyak orator-orator, wa qalilun ulama'uhu, tapi ulamanya sedikit. Siapa ulama itu? May yakhshallah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut dengan ulama itu mereka yang takut kepada Allah. Kepentingannya bukan hanya dunia saja, karena memang diuji juga ulama itu Bapak Ibu dengan dunia. Diiming-imingi jabatan, diiming-imingi pangkat, diiming-imingi harta kekayaan. Lantas kemudian ia berfatwa begini dan begitu. Nah, itulah kondisinya hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca kitab ini dulu. Ini ngetes nampaknya pengurus sama kami ini. Pandai enggak Ustaz tuh baca kitab itu kan. Bapak Ibu, kitab ini sebenarnya dia terdiri dari 3 pembahasan. Ada kajian tentang ilmu dan keutamaannya. Berikut juga dengan bagaimana konteks amal. Ada unsur fikihnya, ada unsur akidahnya, juga ada unsur tasawuf yang terkandung di dalam kitab ini. Tapi di awal-awal ini pengarang kitab Syekh Zain bin Ibrahim bin Smith itu membuat temanya adalah Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Fadlul ilmi wat ta'lim, keutamaan ilmu dan belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan untuk poin pertama ini, qala Allah taala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Ternyata kepada Nabi saja diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan tambahan ilmu. Apalagi kita Bapak Ibu, umatnya yang pengetahuan kita tentu jauh dari Nabi SAW. Tapi kepada Nabi diperintahkan, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan ilmuku. Maka di setiap kita sholat ataupun anak-anak kita mau belajar itu kan diajarkan sama guru, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tuhanku tambahkan untukku, untuk kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan beri rezeki kepada kami pemahaman. Karena sekian banyak kita yang hadir di sini Bapak Ibu, kalau perkiraan waktu, durasi waktu yang dikasih kepada Ustaz itu 40 sampai 50 menit. Itu kan banyak ilmu yang sudah disampaikan itu, Pak. Walaupun kadang-kadang ada lucu-lucu juga kan. Nah, kan ada Ustaz tuh yang pandai melucu, Pak. Nah, kalau sudah tertampung semua di akal kita ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kita itu, rasanya udah penuh nih otak kita. Tapi mungkin dapat yang disampaikan nanti 20, yang tersisa 1 udah jadi itu kan. Biasanya kayak gitu. Apa kajian yang disampaikan Ustaz tuh? Pokoknya adalah apanya tadi kan. Itu yang dapat tuh Bapak Ibu. Apalagi di masjid kita syiar agama itu nampaknya luar biasa ya. Kajian zuhur, kajian subuh, ya kan? Kajian maghrib, luar biasa. Dan ini menandakan bahwa kita cinta dengan ilmu. Dan begitulah cara kita juga mensiarkan agama itu, mengisi kegiatan masjid kita ini, agar kegiatannya bukan hanya sholat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amarahu bi talabi ziyadati minal ilmi, Tuhan memerintahkan kita, Allah taala memerintahkannya untuk menuntut tambahan dari ilmu yang kita miliki itu. Maka hadis yang sangat populer yang saya bacakan tadi itu kan bagian dari motivasi belajar tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkahnya
menuju majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah pun kemudian akan memudahkan langkah kakinya nanti dengan belajar itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di poin yang kedua berkaitan dengan ilmu dan belajar ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bi suqil Madinah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, annahu marra bi suqil Madinah, bahwasanya satu ketika dia berjalan di pasar kota Madinah. Jalan nih Abu Hurairah. Biasalah kayak kita pergi ke pasar kan, tapi Abu Hurairah ini kan orang terkenal, sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa 'alaiha, lalu kemudian ia berhenti di pasar itu. Faqala ya ahlas suq, dan dia berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar. Ibaratnya berkhutbahlah dia di situ, Pak. Wahai penduduk pasar, ma'ajazakum, apa yang membuat kamu lemah? Lalu kemudian qalu wa madzaka ya Abu Hurairah, apa itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah bertanya, lalu kemudian mereka pun bertanya, apa rupanya yang membuat kami inilah lemah gitu. Qala Abu Hurairah pun berkata, zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu antum hahuna. Itu adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibagi-bagi. Wa antum hahuna, dan semestinya kamu di sana. Bingung ini. Ala tazhabuna fata'khuzuna nasibakum minhu, apakah kamu pergi ke sana untuk mengambil bagian kamu darinya gitu. Lalu kemudian mereka berkata, qalu wa aina huwa, di mana dia? Yang membuat kamu itu lemah apa? Mereka bertanya, apa itu? Lalu kemudian itulah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibagi-bagi sementara kamu seharusnya di sana gitu dia. Kamu mau ndak ke sana gitu? Mengambil itu, kata Abu Hurairah kepada orang-orang yang ada di pasar itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian di mana dia? Qala fil masjid. Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, itu adanya di masjid. Di masjid. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Lalu kemudian mereka keluar dari pasar itu secara segera, cepat-cepat. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, dan Abu Hurairah pun berhenti di pasar itu sampai mereka kembali ke pasar itu. Ditunggulah jatuhnya ini sama Abu Hurairah. Pergilah mereka ke masjid itu, Pak. Pergi orang-orang yang ada di pasar itu ke masjid, sementara Abu Hurairah tinggal di pasar sampai mereka kembali nanti ke pasar lagi. Lalu kemudian faqala lahum malakum, apa yang kamu peroleh dari situ? Kata Abu Hurairah. Faqalu ya Abu Hurairah qad atainal masjid, sungguh kami telah datang ke masjid. Lalu kemudian fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Lalu kemudian kami masuk ke dalamnya, tapi kami tak menemukan di dalamnya sesuatu yang dibagi. Karena Abu Hurairah kan bilang, di sana ada bagian-bagian kalian gitu. Maukah kalian mengambilnya pergi ke sana gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahada. Apakah kamu melihat di masjid itu ada seseorang? Qalu bala, betul kami melihat ada orang-orang di dalam masjid. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat di dalam masjid itu mereka sholat. Lalu kemudian wa qauman yaqra'unal Qur'an, satu kaum lagi, satu kelompok lagi mereka baca Quran. Jadi zaman dulu pun sudah terbiasa di orang Arab itu tuh, Pak. Sekarang juga kabarnya kayak gitu kan di Madinah itu, Pak. Mereka punya kelompok, ada yang sibuk dengan sholat, ada kelompok yang belajar Al-Quran, ada kelompok yang belajar hadis, ya kan? Jadi mereka punya kelompok-kelompok pengajian gitu. Di kita ini yang enggak terbiasa seperti ini.
Wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadzakarunal halala wal haram. Ada juga satu kelompok yang mereka itu memperbincangkan, memuzakarahkan persoalan-persoalan halal dan haram di situ. Ada ustadznya, mereka mempersoalkan, menanyakan atau mendiskusikan yang halal yang haram itu bagaimana. Faqala lahum Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah pun berkata kepada mereka, waihakum. Oh, maknanya wa'lamu, ketahuilah olehmu wahai penduduk pasar, fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyara ila hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun Abu Hurairah pun mengisyaratkan, membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warithul ilma. Sungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta kekayaan uang, dirham. Wa innama warithu al-ilma, sungguhnya mereka mewarisi ilmu. Memang iya Bapak Ibu, adakah peninggalan harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu sekarang? Tak ada. Apalagi Nabi kita kan, Nabi mana pula meninggalkan harta warisan. Tak ada harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi dan para Rasul sebelum-sebelumnya juga, tak ada. Jadi para Nabi itu mewarisi ilmu. Dan siapa orang-orang yang mendapatkan warisan ilmu itu? Terutama para ulama. Makanya disebutkan bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para Nabi. Innama yarisul illa yarisul mal, la yarisu dinarun wala dirhaman. Nabi tak mewarisi harta, uang, tapi dia mewarisi ilmu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Nabi, kun aliman. Semestinya memang kamu itu alim, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Karena memang beda manusia itu juga dalam menyikapi kehidupan ini kan hanya dua tuh, antara tahu dengan tidak tahu. Kenapa dia lolos dengan sesuatu yang dihadapinya? Kenapa dia mampu bijak menyikapi perkara yang dihadapinya? Gara-gara dia memiliki ilmu pengetahuan kan? Pengetahuan yang membedakan seseorang itu terhadap harta pun, terhadap kondisi sosial pun. Ada yang lapang dadanya dikala dia disakiti oleh orang lain, ada yang tidak, pendendam dia. Gara-gara apa tuh? Hatinya dibuat ilmu yang dia miliki tidak menambahkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemudian kita baca berikutnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqahu qalilin khutabauhu. Sungguhnya kamu ada satu masa nanti di mana zaman itu banyak ahli-ahli fikih di dalamnya, qalilin khutabauhu, tapi sedikit para penceramahnya. Ini masanya sudah lewat mungkin, Pak. Innakum asbahtum, akan kamu temukan itu. Qalilin sa'aluhu kathirin mu'tuhu. Lalu kemudian sedikit mereka memintanya, banyak mereka memberinya. Ini mungkin para sahabat ini, Pak. Kalau mintanya mereka itu sedikit, tapi dikala membagi itu, memberi itu banyak mereka. Kalau kita terbalik, enggak, Pak? Nanti ada sambungan hadis ini kan. Al-amalu fihi khairum minal ilmi. Ketika itu memang amal lebih utama, lebih baik daripada ilmu pengetahuan. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang masa bagi manusia, qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Sedikit orang yang paham tentang agama itu, tapi banyak orang-orang yang pandai berbicara. Khutaba, pandai orang berbicara, menyampaikan apa yang dia miliki walaupun sedikit ilmunya, tapi berkhutbah itu di hadapan orang ngerti dia, Pak. Pandai dia, pandai berretorika dia, Pak. Wa qalilun mu'tuhu katsirun sa'aluhu. Sedikit memberi,
banyak meminta, permintaan banyak, membagi sikitnya Pak. Minta ikolah, minta itulah, tapi memberinya sikit kan. Harusnya kan beragama itu seimbang tak Pak? Kita mintanya sama Allah banyak-banyak, tapi pemberian kita, apa yang dikaruniakan itu dikit. Gak seimbang kan? Padahal biar balance dia sebenarnya kan harus seimbang dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi saya rasa kalau jemaah Baitus Salam ini seimbang nampaknya nih. Dari wajah-wajahnya seimbang, seimbang apa-apa seimbang sama ibu-ibu. Iya nih. Jadi banyak juga infaknya, banyak dia minta, Tuhan aku dah banyak kasih infak dah, aku minta lebih banyak lagi, gitu dia kan. Boleh kan Pak? Kalau ke Allah Ta'ala kita bilang seperti itu, ini hambaku bersyukur nih kata dia kan. Ibaratnya begitulah kan. Tapi udahlah ngasih dikit, permintaan banyak. Rencananya masuk surganya di surga apa Pak? Firdaus. Infak subuhnya berapa? 2.000. Itu dia kan. Mintanya surga Firdaus, tapi pemberian infak subuhnya cuma 2.000. Seimbang enggak tuh? Firdaus itu surga yang paling tinggi. Kalau Nabi kan wajar memang Pak kalau dia minta surga. Abu Bakar misalnya kan. Satu ketika Nabi cepat-cepat keluar dari masjid ke rumahnya itu. Ngapa cepat Nabi keluar? Ternyata ada uang dinar yang tersisa di situ. Ia mau bagikan itu. Kita kalau tengok saldo nih, tapi alhamdulillah jemaah Baitus Salam kelompok kurbannya udah sampai kelompok 10 ya Pak ya. 12 tuh Pak. 11 tapi yang 11 itu baru satu nampaknya tuh Pak. Baru satu tuh. Udah penuh tuh. Oh 1 ekor, Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Berarti kalau yang berapa kelompok lagi nih? 12 sampai 18 targetnya kan? 20 biasanya, Masya Allah. Wajar lah orang Baitus Salam ini minta surga Firdaus berarti kan. Insya Allah. Itu dia. Kasirun khutoba'uhu qalilun mu'tuhu kasirun sa'aluhu. Sedikit ahli fikih orang yang paham agama, banyak para penceramah. Qalilun mu'tuhu kasirun sa'aluhu. Sedikit yang memberi tapi banyak juga permintaannya. Al ilmu fihi khairum minal amal. Pada saat itu ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada amal. Dari di saat-saat seperti kita hari ini Bapak Ibu memang menuntut ilmu itu harus dibanyakkan. Harus diperbanyak kajian-kajian yang dibuat oleh jemaah Masjid Baitus Salam ini. Satu contoh ini bagus ini. Karena memang ini kita berada di penghujung zaman ini, di akhir zaman. Jadi banyak kita di majelis itu, di tempat menuntut ilmu itu lebih bagus daripada membanyakkan amal lagi. Karena pengetahuan ini perlu dicuci otak manusia itu kan. Iya. Karena kesibukan orang kalau dipresentasikan Bapak Ibu memang jumlah warga kita yang hadir dengan yang tak hadir itu kan mungkin jauh lebih banyak yang tak hadir kan. Padahal kajian ilmu oleh pengurus sudah memfasilitasinya. Kuliah subuh gitu juga kadang-kadang tak kemana-mana juga Pak tuh. Perluan baca koran lagi daripada mendengarkan kajian kadang-kadang kan. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi enggak di sini kok, di sini insyaallah. Karena ada hajat itu kan. Karena ada hajat itu. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri berkata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsanu min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Imam Hasan Al-Basri berkata, kalaulah sekiranya adalah bagi ilmu itu sebuah bentuk rupa, lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi, pastilah bentuknya lebih baik daripada bentuk matahari. Pastilah lebih baik bentuknya, rupanya, modelnya daripada bulan wal qamar. Kalaulah ada bentuk ilmu itu. Tapi ilmu itu kata gurunya Imam Syafi'i kan al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'as. Cahaya itu tak diberikan
bagi orang-orang yang pelaku maksiat. Jadi memang kadang-kadang kita merasa kenapa ilmu itu tak merasuk ke dalam hati sanubari? Karena apa? Banyak perkara maksiat yang dilakukan oleh manusia. Memang kalau maksiat zohir itu terhindarkan, tapi maksiat batin, sikit-sikit dia sakit hati, sikit-sikit dia curiga, sikit-sikit dia suudzon kepada orang lain. Ini kan menimbulkan dosa, Pak. Sikit-sikit dia ujub kepada dirinya. Udah mantap lah ibadahku nih, kata dia kan. Itu yang kita khawatirkan dalam hidup ini kan. Karena memang syaitan itu akan mengganggu kita, Pak. Enggak ada pensiunnya. Jemaah Masjid Baitus Salam udah mantap ibadahnya, diganggunya itu hatinya. Bagaimana agar muncul perasaan ria, ada ujub dalam hatinya, bahkan sampai mungkin takabur, luas dari lisannya bahwa saya ini orang yang baik. Padahal itu belum tentu kan, enggak ada jaminan kan. Kita ini manusia awam yang banyak kehilapan, banyak kesalahan. Lebih baik lagi rupa dan bentuk ilmu itu dibandingkan bintang, kalaulah ada dia bentuknya. Lebih baik pula dia bentuknya daripada langit. Bahkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu utamanya ilmu pengetahuan itu, begitu mulianya ilmu pengetahuan itu. Maka bersyukurlah kita yang bersabar duduk di majelis ilmu, duduk di tempat yang mulia, mendengarkan hal-hal yang mulia. Yang dibacakan adalah hadis Nabi, yang diperdengarkan adalah kitab-kitab suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khuyyira Sulaimanu alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dipilihkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam antara ilmu, harta dan kerajaan. Ini populer ceritanya nih kan, Pak. Nabi Sulaiman, engkau milih ilmu, engkau milih harta, atau engkau milih kekuasaan, kerajaan? Tiga hal ini yang dipilihkan kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman, Bapak Ibu? Ibu masih ingat, Bu? Pelajaran 20 tahun lalu gitu. Apa yang dipilih Nabi Sulaiman, Bu? Dipilih sama Nabi Sulaiman ilmu. Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman kemudian memilih ilmu. Fa'aqtahullahul mala wal mulka. Dengan ilmu yang dimilikinya, maka Allah pun memberikan kepadanya harta dan kerajaan. Ma'al ilmi, beserta ilmu. Jadi tiga-tiganya dapat, dipilih satu dapat tiga. Tapi kalau kita mungkin dipilihkan Al-Quran di sini, Bapak Ibu di sini uang 1 M, Ibu milih mana, Bu? Iyalah, 1 embernya, Bu. M ini kan. Jadi mal itu artinya kan mail, miring nih. Begitulah kodrat manusia itu kan. Ketika dipilihkan dia ini yang suci, Al-Quran di sini kan, walaupun Al-Quran harga 20 juta, tapi di sini ada 1 ember uang, pasti orang milih yang 1 ember nih kan. Nah gitu ya, makanya miring dia pandangan manusia itu. Nabi Musa alaihissalam di saat kecilnya pun, ketika diuji oleh Fir'aun kan, karena kata Fir'aun, ini anak kocik nih dipegangnya jenggot Fir'aun itu kan sampai tak lepas. Udah berakal anak kecil nih tadi. Sama Siti Asia kan? Sama Siti Asia. Lalu kemudian kita uji dia. Kalau dia kamu bilang berakal, kita uji dia dulu. Betul lah ini Nabi Musa, si anak kocik ini berakal. Dia sudah pandai merangkak nih, Pak. Merangkak dia. Ditaruhlah di sebelah sini ada emas, kan indah tuh emas. Di sampingnya ada bara api kan, sampingnya ada bara api. Diletakkanlah nih Nabi Musa kecil nih kan, dibiarkan dia merangkak pelan-pelan begitu. Sebenarnya dia mau ngambil emas juga, Pak. Sebenarnya dia mau ambil, tahu dia yang mana yang bagus, mana yang tak bagus kan. Mau begini dia kan, diambilnya emas itu, datang malaikat Jibril.
ditekannya tangan ini biar ngambil bara api tuh, langsung ditaruhnya di mulut. Anak kecil kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Anak kecil tuh pandai merangkak, dia apa yang dia dapat pasti dimasukkan ke mulutnya kan. Maka itulah sebabnya dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa itu kaku untuk menyampaikan, kaku untuk berkhutbah. Maka diutuslah Nabi Harun alaihissalam untuk mendampingi Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Untuk berdakwah kepada Fir'aun bagaimana kemudian agar Nabi Musa ini lebih lancar, ada pendampingnya gitu. Apalagi kita kan, kalau imannya Rasul ya enggak lah, kalau Nabi kan enggak, ditawarkan gunung Uhud diubah jadi emas enggak mau dia, biarlah kata dia kan. Tapi kalau kita ini masih ragu kita Bapak Ibu, kalau dikit mungkin iyalah bisa kita tolak ya kan. Nah, begitu kata Ustaz Somad kan Bapak Ibu kan, kalau datang sogokan nanti jelang pilkada itu 100.000 200, andaklah kata dia kan, haram tuh kata dia kan. Ar-rashi wal murtashi finnar, penyogok, tukang sogok dan yang menerima sogok itu di neraka kata dia. Kalau 200.000, kalau datang 2 juta gimana Pak? Ya kan, sami'na wa fakkarna, didengarkan dia, pikir-pikir dulu lah ya gitu dia kan. Iya memang ini udah mau dekat-dekat juga ini, bulan 11 kita pemilu kada lagi Bapak Ibu kan. Calon wali kota, calon gubernur kan datang lagi nanti tim-timnya. Bagaimana kemudian agar masyarakat ini bisa dicerdaskan. Tidak usahlah lagi kita ambil uang tuh kan. Tapi Ustadz ambil uangnya, jangan coblos orangnya katanya pula kan. Sebenarnya jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya, itu yang tepat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kata Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang yang dekat dengan Nabi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam Ibnu Abbas itu ada doa khusus kepadanya yang didoakan Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri paham Ibnu Abbas itu tentang agama dan berikan dia ilmu pengetahuan bagaimana mentafsirkan Al-Quran. Makanya ada tafsir-tafsir yang kutipan pendapat pandangan dari Imam Ibnu Abbas itu sangat brilian ya, luar biasa pandangan Imam Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan ilmu tadi itu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, Allah meridhoinya, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin kebahagiaan dunia mestilah ia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin kebahagiaan akhirat juga mestilah dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma, karena sesungguhnya dua-duanya itu berhajat, membutuhkan kepada keduanya. Kalau untuk sukses di dunia ini pun mesti dengan ilmu kan Pak. Berhasil di akhirat nanti juga harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tata cara amal ibadah yang betul, bagaimana ilmunya. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah sekian lama sholat, ada juga orang yang keliru ketika sholat berjemaah. Salah satu contoh di dekat-dekat tempat saya ini sana Pak, sholat berjemaah dia ada kadang-kadang makmum ini tak sabaran, tak sabar dia menunggu gerakan imam itu, sampai kemudian lebih duluan dia ruku dibandingkan imam, duluan dia tegak dari imam. Iya kan Pak? Padahal itu nggak boleh. Idza roka'al imam falyarka. Apabila imam sudah ruku, barulah kamu ruku. Imam sudah bangkit berdiri, barulah kamu bangkit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Salam. Duluan pula kawan tuh salam yang kedua daripada salam yang kedua imam tuh Pak. Saking tak sabarannya kan. Maka seburuk-buruk pencuri itu kata Nabi kan pencuri dalam sholat. Siapa yang mencuri dalam sholat itu yang mendahului gerakan imam.
Ini kecil sebenarnya. Sampai saya dibilang sama pengurus masjid itu, Ustaz nanti tolong disampaikan hal ini. Eloknya kapan ini disampaikan? Maunya waktu Jumat lah, biar jemaah itu tahu. Padahal sudah niat sholat berjemaah mengikut imam, tapi gerakan imam didahului juga. Iya Pak, gerakan imam didahului juga. Ini yang tak elok sebenarnya untuk kita. Itu pula Pak masalahnya kan. Yang kayak gitu-gitu memang yang tak ikut majelis kan, tak ikut pengajian. Memang di mana-mana saya tengok yang banyak kritik itu yang tak aktif pula itu. Sesekali nyotibo ke masjid, ya kan? Tapi kritikan banyak. Luar biasa. Makanya kami berpikir eloknya itu disampaikan ketika khutbah Jumat. Disitulah berkumpulnya laki-laki yang dewasa itu. Coba dikaji dulu nanti itu, dibahas dalam khutbah Jumat itu bagaimana tata cara dan etika yang harus dan mesti dilakukan orang-orang yang sholat berjemaah itu. Apa? Itu pula itu dia kan. Jadi nanti dipilih khotibnya agak kencang dikit Pak, membahas tentang bagaimana tata cara dan etika sholat berjemaah itu agar lebih bagus lah kan, biar ada pahala yang di apa namanya itu disampaikan oleh Nabi itu, dijanjikan oleh Nabi yang 27 derajat itu. Rasa-rasa saya kalau dia mencuri dalam sholat itu tak dapat dia itu, ya kan? Bagaimana kemudian sholatnya akan baik sementara gerakan-gerakannya juga tidak diperhatikan dengan sempurna. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kesempurnaan sholat itu, berwudunya. Tapi di sini kan ada kajian fikih kan Pak, ada kajian fikih bagaimana mengulang-ulangnya lagi biar bagus dia kan, biar lebih mantap dia. Nah itu sebenarnya perlu kita ulang karena kesibukan kita ini, dunia ini luar biasa Pak. Tak diulang-ulang makin menua kita nih, lupa kita. Lebih kencang kita, lebih mudah kita menghitung uang tuh daripada menghitung poin-poinnya rukun sholat berapa gitu kan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, waroda annad dunya, ada sebuah ungkapan bahwasanya dunia itu yu'tihallahu may yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia itu diberikan kepada orang yang mencintainya, menyukai dunia itu, dan bagi orang yang tidak menyukainya. Sama Pak, ada orang yang mencintai dunia dikasih, ada juga orang yang tidak suka dengan dunia ini dicuekkannya, gak begitu dipedulikannya. Karena kalau kita bicara cinta dan suka itu kan posisi di sini Pak, di hatinya dia senang betul dengan dunia itu, berlebihan senangnya. Ada juga yang biasa dia, dan ada juga yang tidak suka lagi dengan dunia itu. Dia sudah wakafkan hidupnya, dia bekerjanya seadanya saja, secukupnya saja. Dan ini dua-duanya dikasih oleh Allah. Yu'tihallahu, Allah memberikan dunia itu kepada orang yang mencintai dunia dan bagi orang yang tidak mencintai dunia. Dua-duanya dikasih Pak. Selagi kita hidup, kalau persoalan dunia yang paling utama kan persoalan rezeki makan kan. Selagi kita hidup itu rezeki kita dijamin enggak Pak? Dijamin. Tapi lanjutannya wala yu'til ilma illa may yuhibbuhu minal abror. Tapi beda dengan ilmu, dia tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang mencintai ilmu itu dari kebaikan-kebaikan, dari orang-orang baik. Maka ilmu itu akan diperoleh bagi orang-orang yang mencintai ilmu itu. Kita tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan itu kecuali kita cinta dengan ilmu itu. May yuhibbu. Jadi orang yang mencintai ilmu itulah yang diberikan ilmu. Orang yang tidak suka ilmu, dia tidak akan bakal dapat ilmu Pak. Kita tak boleh menghakimi juga, kita tak boleh menjustifikasi orang juga kan.
Karena ada hari ini ada juga orang yang menuntut ilmu by YouTube. Ada ustadz-ustadz yang direkam di YouTube itu kan. Nah, dia dibuat seperti ini enggak, Pak? Direkam dia kan, ada orang nonton. Oh, ada juga kajian tentang fikih direkam. Bagaimana dia mau juga menonton walaupun tak ikut dia di majelis ilmu. Tapi keberkahannya kan beda dengan orang yang ikut serta di majelis itu, yang duduk dia berdiam diri di situ. Jadi ilmu itu akan diberikan bagi para pecinta ilmu. Kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu, seperti itulah orang-orang pecinta ilmu tuh, Pak. Dari gunung ke gunung, dari kampung ke kampung loh, Pak, mengumpulkan ilmu itu, menyusun hadis-hadis Nabi SAW itu. Makanya jangan sampai kita dikit-dikit mau mendoifkan hadis Bukhari itu, karena hari ini Bapak Ibu ada juga orang meneliti satu kitab, mentakhrij namanya, menganalisis kitab hadis, lalu kemudian ada hadis yang didoifkan. Belajar baru 3-4 kali pertemuan belajar hadis, udah pandai-pandai pula dia membid'ahkan amalan orang. Iya, Pak. Karena terlalu semangat itu kan, iko bid'ah kok, iko ndak ada di zaman. Padahal ilmu yang dibacanya, belajarnya baru 3-4 kali pertemuan, Pak. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun dia belajarnya, nggak berani dia membid'ahkan amalan orang. Iya, selagi itu baik, kalau jelas-jelas dia kan perbuatan itu haram, baru kita berani, Pak, membid'ahkannya, mengharamkannya. Ini ndak ada dalilnya, diambil dari satu hadis Nabi. Hadis yang populer itu kan, barang siapa yang melakukan amal laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal tidak ada suruhan kami di situ, maka dia ditolak. Nah, itu yang disebut-sebut itu. Padahal tidak ada juga larangan kan? Tidak ada perintah, tidak ada larangan, belum tentu salah, Pak. Tengok dulu mengandung unsur maksiat tidak dia di situ. Tapi kalau dia mengandung unsur kebaikan di dalamnya untuk mempererat tali hubungan silaturahim, maka itu kan dipandang boleh-boleh saja. Yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini semacam propaganda loh, Bapak Ibu. Muncul di akhir zaman itu, kita dikotak-kotakkan. Kita beragama juga kadang-kadang tidak tidak dewasa menurut saya. Jadi idealnya memang kita ini jangan sampai terpengaruh, ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang sesungguhnya tidak bagus untuk hati kita juga. Tidak bagus untuk keberlangsungan amal kita. Tidak bagus untuk jalinan ukhuwah di antara sesama kita. Nah, ini yang harus dikanter juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para ulama, bagaimana kemudian kita ini seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan justru membuat satu propaganda saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Amal ini bid'ah, amal ini tak boleh. Padahal ajaran agama ini sudah sempurna sebenarnya dan semuanya memiliki dalil. Memiliki dalil, Bapak Ibu. Amalan yang kita lakukan itu nggak usah ragu. Itu ada dalilnya semuanya itu. Baik ia dari Nabi, apakah ia secara mutlak dalilnya itu ataupun secara eksplisit dia. Artinya bahwa ini ditafsirkan oleh para ulama, ini bisa dijadikan sebagai dalil umum bahwa ini perkara yang boleh-boleh saja, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kalau dalil umumnya itu seperti zikir itu, Bapak Ibu, uzkurullaha dzikran katsira. Kalau redaksi kata itu dalam bahasa Arab, berzikirlah kamu sekalian gitu, Pak. Berarti kan maknanya jamak tuh, Pak. Ramai itu kan. Boleh tuh, nggak mesti secara sir. Nah, jadi Bapak Ibu, karena udah bunyi juga nih, kelamaan pula nanti. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan
iman, kekuatan ilmu pengetahuan yang sampai ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Terima kasih atas segala pendengaran perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Yang benar itu dari Allah, kekurangan, kesalahan itu dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.